بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat gubuk santri yang dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata cara melaksanakan sholat duha. Berikut berapa rakaatkah sholat duha, kapan waktu melakukan sholat duha, surah apa yang dibaca setelah surah Al-Fatihah ketika sholat duha, dan doa apa yang dibaca setelah sholat duha. Insya Allah kita akan membahasnya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk para sahabat untuk mensubscribe dulu channel ini. Tuliskan hajat para sahabat di kolom komentar video ini. Mari kita aminkan bersama-sama. Semoga hajat para sahabat semua cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada para sahabat, Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin siyami salasati ayyamin min kulli syahrin wa raq'atayid duha wa an utira qabla an anama. Artinya, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 hal, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat sholat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak sekali keutamaan atau manfaat dari kita melakukan sholat duha ini. Di dalam hadis dikatakan bahwa barang siapa yang menjaga sholat duha, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kemudian keutamaan lainnya yang kedua, hadis dari Anas bin Malik, bahwa siapa saja yang rajin melakukan sholat duha, maka akan dibangunkan istana di surga. Kemudian keutamaan yang ketiga dari hadis Abu Dzar, bahwa sholat duha itu merupakan halnya seperti sedekah. Kemudian keutamaan yang keempat, Rasulullah bersabda bahwa sholat sunnah duha ini adalah merupakan penyempurna sholat wajib. Jika ada kekurangan pada sholat wajibnya, maka akan disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Kemudian keutamaan lainnya, di dalam hadis dikatakan bahwa yang menunaikan sholat duha ini akan mendapatkan pahala layaknya mengerjakan ibadah umroh. Yang paling terkenal keutamaan dan manfaat dari sholat duha ini adalah memperoleh kemudahan rezeki. Sebab umat Islam yang mengerjakan sholat ini bakal memperoleh layaknya harta ghanimah.
atau harta rampasan perang dengan cara yang cepat. Artinya Allah akan mencukupi kebutuhannya. Dan selain kebutuhan rezeki juga dapat mempermudah pekerjaan sehari-hari, misalnya berbisnis, naik jabatan, hingga mudah memperoleh jodoh. Dan masih banyak lagi hadis-hadis lainnya mengenai keutamaan dan manfaat dari kita melaksanakan sholat duha ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita mulai tentang pembahasan tata cara sholat duha. Tata cara sholat duha tidak jauh berbeda dengan sholat sunnah lainnya. Namun pada rakaat sholat duha ini paling sedikit sekurang-kurangnya adalah 2 rakaat, dan sebanyak-banyaknya dilakukan 8 rakaat. Ada lagi yang mengatakan 12 rakaat. Namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa yang 12 rakaat itu adalah hadis dhaif. Sholat duha dilakukan 2 rakaat 1 kali salam. Bisa juga dilakukan 4 rakaat dengan 1 kali salam, tidak memakai tasahud awal. Namun yang paling utama 2 rakaat 1 kali salam. Sholat duha merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik. Kata duha sendiri merupakan istilah untuk penamaan awal waktu siang hari, yakni mulai matahari terbit seukuran 1 tombak atau 7 hasta atau 2,5 meter sampai waktu zawal saat matahari tergelincir ke arah barat. Waktu sholat duha ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama awal duha, yaitu sekitar 1,5 jam setelah sholat subuh. Yang kedua waktu pertengahan duha, yaitu sekitar jam 9 sampai jam 10. Yang ketiga akhir waktu duha, sekitar jam 10 sampai jam 11 menjelang zuhur. Terkecuali di hari Jumat, waktunya sangat luas asalkan dilakukan sebelum datangnya waktu sholat zuhur. Sahabat, adapun lafaz niatnya jika dilakukan 2 rakaat. Usolli sunnatad duha rakaataini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Aku berniat sholat sunnah duha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian lafaz niat apabila dilakukan 4 rakaat. Usolli sunnatad duha 4 rakaatin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Aku berniat sholat sunnah duha 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Setelah surah Al-Fatihah, di rakaat pertama dianjurkan membaca surah Asy-Syamsu. Kemudian surah setelah Al-Fatihah di rakaat kedua dianjurkan membaca surah Ad-Duha. Jika tidak hafal, maka bacalah surah mana saja yang kita hafal. Setelah selesai melakukan sholat sunnah duha, kita baca doanya yang sudah masyhur, yaitu Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu
wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas sholihin. Artinya, wahai Tuhanku, sungguh duha ini adalah duhamu, keagungan ini adalah keagunganmu, keindahan ini adalah keindahanmu, kekuatan ini adalah kekuatanmu, dan penjagaan ini adalah penjagaanmu. Wahai Tuhanku, jika rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Jika berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Jika dipersulit, maka mudahkanlah. Jika tercampur tanpa sengaja dengan yang haram, maka sucikanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Dengan hak duha, keelokan, keindahan, kekuatan, dan kekuasaanmu, datangkanlah kepadaku apa yang engkau datangkan kepada para hamba-hambamu yang soleh. Setelah itu, sahabat, dianjurkan kita untuk memperbanyak doa sebagai berikut. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku, kasihanilah aku, terimalah taubatku. Sungguh engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Kita baca doa ini sebanyak 40 kali atau dengan bilangan 100 kali. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah pembahasan mengenai tata cara melaksanakan sholat duha. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.